Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salawatullahi wassalamuhu ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Anak-anakku serta para pemirsa TV-ku yang dirahmati Allah, kali ini kembali dalam program Guru Mengajar di TV-ku dan bersama saya Syaikuddin, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kebonagung. Nah, anak-anak, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan materi Toharoh. Materi ini bisa anak-anakku dapatkan di kelas 7 sekolah menengah pertama untuk semester yang pertama atau semester gasal. Nah, anak-anak semuanya, pada kesempatan sore hari ini kita nanti akan bersama dengan Ibu Iswatun Hasanah, Guru Pendidikan Agama SMP Negeri 28 Semarang. Dan untuk materi kita pada sore hari ini nanti, yang pertama adalah terkait dengan materi pengertian dari Toharoh. Apa itu Toharoh? Kemudian juga pengertian najis, ya, apa itu najis, apa itu hadas. Juga kita akan berbicara tentang macam-macam najis dan macam-macam hadas, serta cara bersuci darinya. Kemudian nanti bersama Ibu Iswatun Hasanah kita akan berbicara terkait dengan tata cara bersuci dan juga macam-macam darah yang ada pada wanita. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, Toharoh itu sangat penting bagi kita anak-anak, ya. Jadi kalau anak-anak mau menghadap Allah, tentu anak-anak harus dalam kondisi yang suci, kondisi yang bersih. Seperti kalau kita misalnya menghadap Pak Lurah, ya, atau menghadap Pak Bupati atau Pak Presiden sekalipun, ya, tentu anak-anak akan berdandan yang bagus, yang rapi, yang bersih, ya. Apalagi kita akan misalnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak harus tahu bagaimana itu suci, bagaimana itu bersih. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. Nah, anak-anakku semuanya, tentu anak-anak sudah pernah mendengar arti dari Toharoh atau bersuci. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu bersuci atau Toharoh. Secara terminologi bisa anak-anakku pahami bahwa Toharoh atau bersuci itu berarti bersuci dari hadas dan najis, ya. Nah, apa itu najis, apa itu hadas? Anak-anak harus tahu. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah. Itu adalah najis. Jadi kalau ada anak-anak yang sedang terkena najis, maka dia terhalang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada berapa macam najis, anak-anakku, serta bagaimana cara menyucikan najis itu. Baik, akan kita bahas bersama. Nah, najis itu ada 3, anak-anak, ya. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga adalah najis mughalladhah. Nah, apa itu? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan.
Seperti misalnya air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali susu ibu atau ASI. Nah, kalau anak-anak punya adik ya, punya adik kecil di rumah, kemudian adiknya itu belum berumur 2 tahun atau maksimal 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI yang ada pada ibu, maka itu kalau dia pipis ya, itu ada namanya najis mukhaffafah. Nah, bagaimana kalau adik perempuan misalnya? Kalau adik perempuan meskipun belum berumur 2 tahun, tetap dia sudah tidak tergolong najis mukhaffafah. Nanti akan digolongkan pada najis berikutnya yaitu najis mutawassithah. Nah, kalau adik bayi yang belum berumur 2 tahun tapi sudah ada tambahan minum, misalnya ada ASI tambahan ya, susu formula, atau sudah pernah diberi bubur bayi ya, bubur baby itu ya, maka itu juga sama, tidak termasuk najis mukhaffafah, sudah termasuk najis mutawassithah. Nah, bagaimana kemudian kita menyucikan dari najis mukhaffafah itu? Yang pertama adalah adik-adik harus memastikan bahwa cara menyucikan najis mukhaffafah itu cukup dengan memercikkan air, atau yang kedua bisa mengusap air yang suci pada benda atau yang terkena najis itu. Jadi cukup mudah cara membersihkannya. Jadi kalau adik-adik sedang gendong ya, anak-anak sedang gendong adik-adiknya, kemudian pipis, dilihat dulu adiknya sudah berumur berapa tahun. Kalau belum berumur 2 tahun atau berumur 2 tahun tapi masih minum ASI ya, hanya minum ASI tidak ada yang lain, maka itu najis mukhaffafah. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa itu najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah adalah najis pertengahan atau najis sedang. Contohnya darah, nanah, air seni ya, tinja, bangkai binatang dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, najis mutawassithah ini ada 2 macam. Ada yang najis hukmiyah dan ada yang najis ainiyah. Apa itu najis hukmiyah? Apa itu najis ainiyah? Baik, najis hukmiyah adalah najis yang kita yakini ada, tetapi tidak bisa dilihat ya, wujudnya tidak ada, kemudian baunya tidak ada, rasanya juga tidak ada. Tapi kita yakin bahwa itu najis. Nah, bagaimana kalau hal seperti itu? Maka cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Nah, kemudian yang kedua adalah najis ainiyah. Kalau najis ainiyah itu bisa dilihat wujudnya, bisa dibau, ada baunya, kemudian ada rasanya. Nah, anak-anak, kadang-kadang kalau kita itu ya, anak-anak atau adik-adik semua itu biasanya tidak percaya dengan penglihatan, kadang-kadang lebih percaya kepada hidung. Contohnya, kalau misalnya itu ada kotoran ayam, itu dilihat, itu kotoran ayam apa bukan ya? Kemudian dicoba, kemudian dilihat dan dibau. Oh iya, dibau baru terasa, ternyata adalah kotoran ayam. Padahal sudah jelas-jelas itu. Nah, kotoran ayam itu termasuk kotoran itu termasuk najis ainiyah, najis mutawassithah yang ainiyah karena bisa dilihat, ya, bisa dilihat ada, kemudian bisa dibau dan tentunya juga dirasa. Nah, bagaimana cara membersihkannya, anak-anak? Cara membersihkannya adalah dengan cara dibersihkan dengan air yang suci tentunya, dan harus bersih sampai hilang baunya, rasanya, dan zatnya. Maksudnya sudah betul-betul hilang. Nah, itu berarti najis ainiyah atau najis mutawassithah itu sudah bersih. Nah, yang terakhir anak-anak adalah najis mughaladzah. Apa itu najis mughaladzah? Najis yang disebabkan oleh anjing dan babi. Sumbernya dari anjing dan babi. Misalnya terjilat ya, dijilat oleh anjing. Ya, maka itu najis mughaladzah atau najis besar. Atau misalnya anak-anak kalau melihat di toko-toko atau di warung-warung ya, hati-hati, barangkali ada yang bersumber dari babi, maka itu termasuk najis ya, najis mughaladzah, najis besar. Nah, bagaimana cara membersihkan najis besar ini anak-anak? Caranya adalah kita bersihkan ya secara bertahap sebanyak 7 kali dengan air ya, dengan air yang suci tentunya, dan salah satunya itu harus menggunakan debu atau tanah. Nah, oleh karena itu
anak-anak harus hati-hati, harus bisa memilah-milih mana itu najis mutawasitoh, mana itu najis mughaladhoh, dan mana itu najis mukhafafah. Sehingga tahu bagaimana cara membersihkannya. Jangan sampai najis mughaladhoh dibersihkan dengan najis mutawasitoh. Ya, belum suci berarti ya. Artinya kalau kita kebetulan punya tetangga yang punya anjing, kemudian kita main, kemudian kita terjilat kena air liur anjing. Nah, itu cara membersihkannya adalah harus dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Tidak cukup hanya dibasuh 1 kali saja. Itu sudah paham ya anak-anakku ya? Baik, anak-anakku. Selanjutnya, mari kita bicara tentang hadas. Ya. Mungkin anak-anak sudah banyak yang mengenal ya, hadas itu apa ya. Tadi sudah dijelaskan. Saya ada di sana, dan untuk hadas nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Masih bersama, jangan lupa, masih bersama dengan Guru Mengajar di TV-ku. Kita akan jeda setelah iklan berikut ini. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinuse kite kudasai. Yang Anda perlu ketahui tentang penyebaran virus corona. Virus corona COVID-19 hanya menyebar dengan satu cara. Virus corona menyebar dari cairan bersin dan batuk orang yang sakit. Virus corona dapat masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Dan berikut langkah pencegahan virus corona. Gunakan masker jika sedang sakit atau berada di kerumunan orang. Jaga jarak aman dari orang yang sakit, batuk, dan flu. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan dan setelah berpergian. Makan makanan sehat dan bergizi. Jangan lupa selalu berolahraga dan jaga imunitas tubuh. Segera periksakan ke dokter jika Anda mengalami batuk, flu, dan demam di atas 38 derajat Celcius. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Kami peduli. TV-ku lawan Corona. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro. For a better future. Baik, anak-anakku semuanya masih bersama di program Guru Mengajar TV-ku. Saat ini masih bersama dengan Pak Syaikudin, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kebonagung. Saya ingin menyapa dulu anak-anakku yang ada di rumah maupun yang saat ini menonton live di YouTube. Jangan lupa
kalau anak-anak menyampaikan komentar atau pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang sopan, karena itu adalah sebagai wujud pencerminan pribadi anak-anakku semuanya, ya. Kemudian saya juga ingin berpesan kepada anak-anakku supaya tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Hanya kedisiplinan kita dalam menjaga kesehatan diri, lingkungan, serta tempat tinggal kita yang akan menjauhkan kita dari penyakit corona. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari penyakit corona tersebut. Baik, anak-anakku, tadi kita sudah bicara tentang najis ya dan cara menyucikannya. Barangkali anak-anakku sudah sering terkena najis juga ya, tapi kadang-kadang anak-anak belum fokus itu najis apa gitu ya. Misalnya tadi ketika kita dikencingi adik bayi kita ya, dedek bayi, itu termasuk najis apa? Anak-anak harus tahu itu apakah najis ringan atau najis sedang. Supaya apa? Supaya tahu cara membersihkannya. Karena berbeda cara membersihkan najis ringan dan najis sedang. Nah, seperti misalnya anak-anak kalau sedang ngepel musola atau ngepel rumah lah, di situ ada kotoran ya, kemudian anak-anak melihat itu najis apa, nah, bagaimana cara membersihkannya, nah itu harus tahu, jangan sampai masjid atau rumah atau kamar terkena najis, bukannya jadi bersih, malah tambah najis semua. Nah, contohnya begini, kalau misalnya anak-anak sedang di masjid, kemudian di situ ada kotoran, jangan langsung digebyur dengan air. Kalau digebyur dengan air, ya dikasih air begitu, bukannya nambah suci atau nambah bersih, malah jadi semuanya terkena najis. Maka harus pakai teknik anak-anak. Caranya bagaimana? Ambil lap atau ambil tisu, kita bersihkan dulu najisnya itu, kotorannya itu sampai bersih, kemudian baru dipercikan air atau dikasih air yang suci tentunya ya, sehingga itu akan suci. Jangan langsung digebyur begitu. Kalau digebyur langsung akan menjadi najis semua. Nah, demikian juga dengan najis besar seperti tadi terkena air liur anjing ya. Bagaimana cara membersihkannya? Tidak hanya digosok pakai sabun ya, meskipun pakai sabun yang bersih begitu ya belum memenuhi persyaratan kalau tidak ada salah satu unsur apa tadi anak-anak? Debu atau tanah yang suci ya. Betul, kalau hanya dipakai sabun yang bersih gitu ya, kasih sabun sekilo umpamanya ya, karena takut gitu, ya belum memenuhi persyaratan. Harus ada debu atau tanah yang suci. Baik, mantap. Sudah paham ya anak-anakku ya? Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang hadas. Anak masih ingat? Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil, hadas besar, sama saja. Nah, kalau hadas kecil itu apa? Hadas kecil itu apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal berikut. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul itu jalan depan, dubur itu jalan belakang. Kalau kubul, nah misalnya apa? Pipis, ya begitu ya. Maka anak-anak kalau pipis jangan sembarangan ya. Pipis jangan di tempat yang lubang. Misalnya ada itu di sawah itu ada lubang, kemudian dipipisi, jangan ya, tidak boleh ya. Pipis harus di tempat pipis. Nah, kalau kemudian yang kedua adalah hilang akal atau tidur. Nah, ini anak-anak kalau sedang Jumatan, terutama yang laki-laki ya, sedang sholat Jumat itu kan enak itu kalau Jumat mendengarkan khutbah sambil ngantuk-ngantuk sedikit itu ya. Kalau ngantuk sih boleh, tapi kalau tidur, nah itu sudah bisa membatalkan wudhu, apalagi yang sudah berpindah dari tempatnya ya, tempat duduknya, apalagi sampai terjelungup begitu ya, sampai ngantuk-ngantuk, saking ngantuknya begitu ya, sampai terjelungup lah begitu, nah, wudhunya jadi batal. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim, itu juga membatalkan wudhu. Kalau senggolan ada bajunya begini, senggol nggak sengaja ya itu yang tidak membatalkan. Kemudian menyentuh kubul atau kemaluan, tidak sengaja ya, secara sengaja menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur atau jalan belakang. Ya ini sudah bisa menjadikan anak-anak terkena hadas kecil. Nah, bagaimana cara menyelesaikan hadas kecil? Adalah dengan berwudu. Terus bagaimana kalau tidak ada air atau terhalang tidak boleh kena air? Maka dengan tayamum. Nanti untuk wudu dan tayamum akan dijelaskan lebih detail oleh
guru kita lagi yang kedua, yaitu Ibu Iswatun Hasanah. Nah, yang kedua adalah hadas besar. Apa itu anak hadas besar? Nah, seseorang yang terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara berikut ini. Yang pertama adalah berhubungan suami istri atau bersetubuh, ya itu sudah suami istri anak-anakku ya. Kemudian yang kedua adalah keluar mani, baik disengaja maupun tidak disengaja ya, itu maka akan terkena yang namanya hadas besar. Misalnya mimpi tidur ya, bermimpi kemudian keluar mani, maka di situ sudah termasuk terkena hadas besar. Kemudian yang ketiga adalah, ini untuk perempuan nih, kalau laki-laki tidak ada, yaitu apa? Haid, ya betul. Yang laki-laki jangan marry dengan perempuan. Itu ada kadang-kadang adik-adik, loh kok nggak sholat kenapa? Sedang ada tamu tak diundang. Sedang tamu tak diundang, siapa itu? Haid, M itu ya. Yang boleh M itu perempuan. Kalau anak laki-laki jangan marry mau M. Kalau laki-laki M itu males ya, bukan haid. Nah, kalau perempuan ya itu memang sudah sunatullah, karena untuk membersihkan rahim maka keluarlah darah kotor yang disebut dengan menstruasi atau biasanya disingkat M atau dalam bahasa fikihnya adalah haid. Maka itu sudah terkena najis, sudah terkena hadas besar. Kalau sudah haid nanti akan harus mandi ya. Setelah haid jangan tidak mandi, maka tidak masih dalam keadaan junub atau hadas besar. Kemudian yang keempat adalah, ini juga perempuan lagi, melahirkan ya. Kalau anak-anak ya belum ya, masih kecil, tapi harus tahu nanti ibunya anak-anak ya, itu kalau melahirkan maka itu termasuk terkena, sudah tergolong hadas besar. Kemudian setelah melahirkan itu apa namanya anak-anak? Nifas ya, nifas itu juga keluar darah, maka itu nanti juga termasuk hadas besar. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kita semuanya nanti akan mengalaminya, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, dimanapun Anda berada, maka akan mengalami yang keenam. Apa itu? Maut atau mati. Maka kita semua ini adalah camat, calon mati ya, bukan camat pemimpin kecamatan, tapi camat adalah calon mati. Artinya kalau kita nanti sudah mati atau ada tetangga kita yang mati, maka itu juga wajib dibersihkan, disucikan dengan metode atau dengan cara hadas, membersihkan diri dari hadas besar. Nah, anak-anakku, kalau kita sudah terkena dari atau mengalami 1 dari 6 tadi, maka itu semua termasuk dalam golongan hadas besar. Maka kita apa? Harus bersuci darinya. Bagaimana cara mensucikan diri dari hadas besar? Yaitu dengan mandi besar. Bagaimana caranya? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Iswatun. Nah, kalau tidak ada air bagaimana? Ya, dengan tayamum. Nah, nanti juga akan kita bahas tentang bagaimana kita melaksanakan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar tadi bersama Ibu Iswatun. Nah, anak-anakku, yang paling kita pahami, yang harus paling kita pahami adalah ketika kita sedang berhadas kecil, terutama ya anak-anak, kita tadi kan harus berwudu ya. Nah, menjaga wudu itu menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Apalagi kalau kita selalu bisa dalam keadaan suci. Baik, anak-anakku, saya kira itu dulu. Nanti kita akan lanjut setelah jeda iklan bersama Ibu Iswatun. Dan nanti terakhir kita akan bersama lagi. Baik, tetaplah bersama Guru Mengajar di TV-ku Semarang. Hai guys, pengen berkarir di dunia rekam medis. Cuman kalian nggak tahu harus mulai dari mana. Jangan sedih, aku punya solusinya. Kalian langsung aja daftar ke Udinus di Fakultas Kesehatan jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini kalian bakal diajarin banyak
banyak banget tentang dunia rekam medis pastinya. Misalnya nih, perencanaan pembiayaan unit rekam medis dengan penerapan Kesmik, perencanaan kebutuhan tenaga kerja kesehatan, statistik rumah sakit, aplikasi komputer rumah sakit, klasifikasi kodifikasi penyakit, dan tindakan dengan ICD. Keren banget kan? Oh ya, jurusannya udah terakreditasi A loh. Makin ciamik kan? So, nggak usah ragu. Langsung aja daftar ke Fakultas Kesehatan Udinus. Cek infonya di pmb.dinus.ac.id. Aku tunggu ya. Selamat kepada Universitas Dian Nuswantoro yang telah sukses mendapatkan akreditasi A. Di mana akreditasi A ini adalah suatu lembaga perguruan tinggi yang mendapatkan penilaian tertinggi. Untuk itu kami mohon kepada Udinus, pertahankan, kalau bisa tingkatkan kualitasnya untuk bisa menjadi perguruan tinggi yang berkualitas. Inilah yang menjadikan sangat penting. Mudah-mudahan Udinus ke depan makin baik, makin maju dan berkembang. Tidak hanya di Jawa Tengah, kalau bisa di seluruh Indonesia, bahkan dimasuki kelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Guru Mengajar bersama saya Iswatun Hasanah, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 28 Semarang. Anak-anakku dan pemirsa di rumah, setelah tadi kita sudah bersama Bapak Saifuddin, Guru PAI dari SMP Negeri 1 Kebun Agung Demak, sudah membahas tentang masalah najis, bagaimana cara membersihkannya. Kemudian juga sudah membahas tentang hadas, macam-macamnya. Nah, sekarang dengan saya, kita akan melakukan pembahasan tentang macam-macam darah perempuan atau darah yang lahir dari, yang keluar dari rahim perempuan. Ini adalah merupakan salah satu dari hadas besar. Baik, apa sih darah yang keluar dari rahim perempuan itu? Apa saja? Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Apa yang menjadi larangan bagi mereka yang mengalami haid, nifas maupun wiladah?
Ini yang mengalami memang perempuan, tetapi bukan berarti untuk yang laki-laki tidak perlu tahu. Nah, yang laki-laki, yang siswa laki-laki tetap harus tahu, karena tentunya siswa laki-laki juga punya seorang ibu yang tentunya perempuan, punya saudara, ada adik, ada kakak, yang barangkali juga perempuan, nantinya kelak juga akan memiliki istri juga perempuan, dan barangkali juga akan memiliki anak perempuan. Untuk itu pengetahuan tentang darah yang keluar dari rahim perempuan ini harus diketahui bersama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik, apa saja darah yang keluar dari rahim perempuan? Ini ada 3 macam jenis darah yang keluar dari rahim perempuan. Ya. Yang pertama adalah darah haid atau disebutnya menstruasi. Ini adalah yang mengalami hanya perempuan, laki-laki tidak. Kenapa perempuan? Karena perempuan yang mempunyai rahim. Dari rahim itulah ada reproduksi sel telur. Jika sel telur tersebut tidak terbuahi, maka akan luruh menjadi darah kotor yang disebut darah haid. Kemudian jenis darah yang kedua yaitu darah nifas. Darah yang keluar setelah perempuan melahirkan seorang bayi. Kemudian yang ketiga adalah istihadhah. Ini adalah darah penyakit. Baik, masing-masing akan saya bahas lebih detail lagi, apa itu darah haid, apa itu darah nifas, apa itu darah istihadhah. Yang pertama, darah haid. Darah haid ini adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang dalam kondisi sehat. Ini sangat alami, karena ini adalah merupakan fitrah bagi perempuan, karena sebagai perempuan harus bersyukur karena sudah diberi kepercayaan amanah oleh Allah berupa titipan rahim, ya. Jadi harus disyukuri karena kita sudah mendapatkan amanat besar. Kemudian ciri-ciri dari darah haid, ya, itu yang pertama, di hari pertama, kedua itu adalah gelap atau merah tua gitu. Kemudian hari ketiga dan berikutnya semakin terang. Merah terang, tua, dari tua, terang, kemudian kuning, dan yang terakhir bening. Ketika sudah bening berarti sudah bersih. Berarti seorang perempuan itu telah selesai masa haidnya. Untuk masa haid paling sedikit, ya, minimal itu adalah sehari semalam. Sedangkan waktu umum atau yang biasa normal dialami oleh perempuan itu sekitar 1 minggu, 6 hari atau 7 hari itu normalnya. Kemudian masa paling lama itu adalah 15 hari. Nah, jika keluar darah di luar masa haid itu berarti itu bukan darah haid, tapi nanti masuknya darah istihadhah. Kemudian larangan bagi orang yang sedang haid. Nah, kalau tadi dikatakan Pak Saifuddin yang cowok jangan kemudian wah enak ya, tidak sholat, tidak puasa. Nah, ini adalah bentuk larangan bagi mereka yang mengalami haid, ya, karena ketika haid, ya, perempuan dilarang puasa, dilarang membaca Al-Quran, dilarang tawaf, dilarang berdiam di masjid, kemudian dilarang berhubungan suami istri, dan dilarang cerai. Hikmah dari dilarangnya perempuan ketika haid dari beberapa hal ini adalah ini merupakan salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada perempuan. Karena pada masa haid ini perempuan mengalami kondisi di mana secara fisik dia mengalami kepayahan karena mengeluarkan darah yang banyak dari rahim, kondisinya lemas, ya, kemudian secara fisik lemas, secara emosional itu kondisi hormonalnya juga sedang tidak stabil. Maka di sini Islam luar biasa memberikan rukhsah atau keringanan. Kalau dalam bahasa kita diberi dispensasi bagi perempuan yang mengalami haid untuk tidak sholat dan tidak puasa. Ya, jadi yang cowok jangan ngiri, ya. Baik, kita lanjutkan.
Yang berikutnya adalah darah nifas. Ya. Darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah perempuan melahirkan janin atau melahirkan bayi. Berarti rahim mengeluarkan darah supaya bersih. Ini hikmahnya, keluarnya darah nifas ini membersihkan, mengosongkan rahim. Ya. Nah, paling sedikit darah nifas ini keluar 1 tetes atau 1 gumpal. Normalnya biasa yang dialami perempuan adalah sekitar 40 hari atau selapan orang Jawa bilang. Dan masa paling lama itu adalah 60 hari. Kalau melewati masa maksimal 60 hari ini sudah bukan lagi darah nifas, tetapi masuknya nanti darah istihadah yang akan kita bahas selanjutnya. Ini darah istihadah. Darah istihadah ini adalah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid maupun nifas. Ya. Karena darah ini adalah darah penyakit. Ketika perempuan mengalami kondisi istihadah atau darahnya keluar di luar masa-masa haid ataupun nifas, ini perlu diwaspadai. Berarti ada kesehatan perempuan yang terganggu, maka harus diperiksakan langkahnya. Darah istihadah ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu keluar kurang dari masa haid. Tadi saya katakan minimal haid itu keluarnya sehari semalam. Jika hanya keluar 1 tetes saja atau mungkin hanya 1 jam saja, itu berarti bukan darah haid tetapi darah istihadah atau sering kita bilangnya ngeflek. Nah, itu masih wajib sholat. Kemudian yang kedua, darah istihadah yang kedua yaitu keluar lebih dari masa haid. Kalau tadi maksimalnya adalah 15 hari, kalau darah itu setelah 15 hari masih keluar di hari ke-16 dan seterusnya, itu berarti darah istihadah, darah penyakit. Sekali lagi, ini perlu diwaspadai, harus diperiksakan ke dokter. Barangkali ada kondisi tubuh kita, ada kesehatan yang terganggu. Kemudian yang ketiga, keluar sebelum masa haid atau setelah menopause. Sebelum masa haid ini artinya seseorang perempuan mengalami masa haid itu biasanya di usia paling awal itu 9 kira-kira, 9 tahun. Atau yang sering, yang lumrah biasa dialami kisaran usia 11 tahun. Jadi misalnya kalau ada anak perempuan belum usia 9 tahun, misalnya baru usia 5 tahun, kemudian ada darah yang keluar dari rahim, maka dipastikan itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Sekali lagi harus diwaspadai dan harus diperiksakan ke dokter. Kalau menopause itu adalah masa di mana perempuan sudah tidak lagi haid. Kalau lama sudah tidak haid kemudian muncul darah, berarti itu adalah darah istihadah. Dan yang keempat itu darah yang keluar melebihi nifas. Tadi lebih dari 60 hari. Maka perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap wajib sholat, wajib puasa. Ketika mau sholat harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian ganti pembalut, baru wudhu dan sholat. Baik anak-anakku dan pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Guru Mengajar. Assalamualaikum pemirsa TV-ku, Kampus On TV kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Guru Taufan Haryadi. Saya akan tunjukkan simbol yang pertama ini, bunyinya adalah seperti ini. Jadi tadi kita sudah belajar praktek membuat media promosi menggunakan case study yang kita kerjakan menggunakan software Tabri Kampus On TV.
Kalian sadar gak sih, masih banyak lingkungan di sekitar kita yang tercemar karena sampah. Bahkan menjadi sarang penyakit. Ini terjadi karena masih banyak orang yang gak aware sama lingkungan sekitarnya. Masih suka buang sampah sembarangan. Sebel gak sih? Selain itu, polusi udara juga jadi salah satu permasalahan penting yang harus segera diselesaikan. Gak mau kan kalau di masa depan udara bersih jadi sesuatu yang berharga. Yuk ambil langkah cerdas untuk jaga lingkungan kita. Salah satunya dengan gabung di Fakultas Kesehatan Udinus di program studi Kesehatan Lingkungan. Kampus yang tepat buat kamu yang pengen banget ngerubah lingkungan kita jadi lebih sehat. Nah, kalian bakal diajarin banyak hal, contohnya sanitarian, pengelolaan limbah, aplikasi manajemen database kesehatan lingkungan, analisis sistem informasi kesehatan lingkungan, wirausaha sanitasi, kesehatan lingkungan industri, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, Udinus kampusnya nyaman banget dan udah terakreditasi A. Langsung aja daftar di pmb.dinus.ac.id. Buruan, tunggu apa lagi? Terima kasih pemirsa TV-ku di rumah dan anak-anakku di rumah, masih bersama kami di Guru Mengajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tata cara toharo. Tata cara toharo baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Meliputi yang pertama adalah mandi wajib, kemudian wudhu, dan yang ketiga adalah tayamum. Adapun sarana yang digunakan untuk toharo yakni air. Air ini untuk mandi dan wudhu. Kemudian dengan debu, sarana debu ini untuk tayamum. Tayamum ini pengganti wudhu atau mandi. Kemudian batu, ini adalah sarana istinja atau membersihkan dari buang air kecil atau air besar jika tidak ada air. Kemudian air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam, diantaranya yaitu air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, dan air salju. 7 macam jenis air ini dinamakan air suci dan mensucikan. Karena kondisi airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Karena ada jenis air suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya air kelapa, air teh, air susu, itu jenis airnya suci karena halal untuk diminum. Tetapi itu tidak bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi. Sekalipun kaya mau mandi susu gitu misalnya ya, itu tidak boleh. Tidak bisa memenuhi syarat untuk bersuci karena itu termasuk air suci tetapi tidak mensucikan. Ada juga air mutanajis, air yang terkena najis. Air ini mutlak, tidak bisa digunakan untuk bersuci ataupun dikonsumsi. Baik, yang pertama tentang mandi
wajib. Nah, mandi wajib ini adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saiguddin, di antaranya hadas besar itu hubungan suami istri, keluar mani, kemudian nifas, haid, meninggal dunia, melahirkan. Ketika mengalami hadas besar semacam ini, maka harus melakukan mandi wajib. Nah, bagaimana tata cara kita melakukan mandi wajib? Nah, yang pertama yaitu niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya, niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Saya berniat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis yang menempel di badan, mungkin bekas atau sisa darah yang mengering di tubuh kita. Kemudian yang ketiga, membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, itu tata cara mandi wajib. Apa bedanya dengan mandi biasa? Keseharian kan kita sudah mandi. Yang membedakan adalah niat. Kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau mandi wajib. Terkadang kalau mandi biasa kan kita tidak membasahi rambut. Itu. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah sunah-sunah mandi besar. Jadi ada beberapa kesunahan yang bisa dilakukan sebelum kita melakukan mandi wajib. Di antaranya adalah membaca basmalah, mencuci tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Kalau di kita kulah ya. Kemudian berwudu terlebih dahulu, kemudian mendahulukan bagian tubuh yang kanan kalau pakai gayung, kalau pakai shower seperti digambar, anggota tubuh yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri. Dan disunahkan juga menggosok-gosok setiap kulit tubuh. Dan ini yang perlu hati-hati karena mandi wajib ini harus semua sisi kulit ini kena. Nah, sekali lagi mandinya harus hati-hati. Jangan sampai ada lipatan-lipatan tubuh yang tidak terkena air. Misalnya ketika mandi, ternyata ada lipatan yang lepas tidak terbasahi. Ya, itu sunnah yang harus juga untuk menyempurnakan, dilakukan untuk menyempurnakan mandi wajib kita. Selanjutnya yaitu berwudu. Apa itu berwudu? Wudu itu adalah tata cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Seperti tadi, keluar sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang, baik benda padat, benda cair maupun gas. Nah, itu cara menghilangkannya adalah dengan berwudu. Lah bagaimana dengan tata caranya? Tata cara berwudu, Bu Is akan mengajak kalian untuk bernyanyi dan bertepuk. Nah, anak-anakku di rumah bisa mengikuti nyanyian dan tepukan yang Bu Is peragakan. Silakan, anak-anakku sudah siap semua? Baik. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Nah, bagus. Anak-anakku semua sudah hebat. Bagaimana cara berwudu yang baik dan benar meliputi sunnah dan rukunnya. Tadi yang pertama adalah baca bismillah sambil cuci tangan, menyela-nyela tangan, ini adalah sunnah. Kemudian kumur-kumur, basuh hidung, disesep airnya, itu juga termasuk sunnah. Dan yang berikutnya niat, lah ini rukun. Kita baca niatnya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Kita basuhkan air ke muka kita, rata. Batas muka adalah batas tumbuhnya rambut, kemudian sebelah kiri cenilan telinga, kemudian tulang dagu, ini adalah batas muka kita harus terkena semua. Dan yang berikutnya setelah muka adalah membasuh tangan sampai siku. Jangan sampai siku dalam tertinggal, baik siku luar maupun dalam. Jadi kalau pakai baju panjang disingsingkan sampai atas siku. Ya. Kemudian setelah itu basuh sebagian kulit kepala. Jangan sampai hanya membasuh rambut.
karena di sini ketentuannya adalah kulit kepala. Kalau hanya misalnya yang punya rambut krebo hanya rambutnya saja ini tidak sah. Harus kena kulit kepala. Sebenarnya tidak harus di depan, di bagian belakang juga bisa, boleh. Ya, atau sunnahnya mengusap seluruh. Nah, sebagian saja sudah cukup. Selanjutnya adalah mengusap telinga. Telinga kita bersihkan, ini termasuk sunnah. Kemudian kaki ini rukun dan tertib, urut tidak boleh ditukar-tukar. Dan yang terakhir adalah membaca doa sesudah berwudu. Baik, nanti untuk masih ada satu lagi tata cara tayamum, kita bahas di sesi berikutnya. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Halo Dinusian, di masa sekarang ini wajib banget hukumnya buat kita melek sama yang namanya kesehatan. Gak cuman buat kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, cuci tangan pakai air mengalir, buang sampah pada tempatnya, dan menerapkan yang namanya PHBS alias perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga rutin. By the way, aku punya info nih buat kalian yang punya ketertarikan lebih di bidang kesehatan masyarakat atau pengen menginfluence orang banyak biar melek sama yang namanya kesehatan masyarakat. Gabung aja sama kita di Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro jurusan Kesehatan Masyarakat. Kalian bakal tahu lebih banyak tentang penerapan teknologi informasi bidang kesehatan masyarakat, penerapan program penanggulangan penyakit, penerapan program keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan, administrasi dan kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, dan masih banyak lagi. Jangan khawatir, Udinus udah terakreditasi A loh. Gimana? Makin kepo kan? Langsung aja cek di pmb.dinus.ac.id. Sampai ketemu Dinusian! Masih bersama dengan guru mengajar di TV-ku. Kali ini kita hadir berdua. Assalamualaikum Bu Iswatun. Waalaikumsalam Pak Saiguddin. Iya, saya adalah Saiguddin, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 1 Kebon Agung, dan beliau adalah Ibu Iswatun Hasanah, guru PAI dari SMP Negeri 28 Semarang. Baik, Ibu, tadi kayaknya perlu masih ada penjelasan terkait tayamum ya. Iya, betul. Tayamum itu untuk apa ya? Iya. Kemudian juga bagaimana kalau orang itu terkena hadas besar, itu tayamumnya seperti apa? Iya. Apakah harus geluntung-geluntung? Mandi pakai debu? Iya. Seperti apa Bu? Oke, baik, akan saya lanjutkan penjelasan saya tentang tayamum ya. Tayamum itu adalah
bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu ataupun mandi. Tata caranya bagaimana? Tata caranya yaitu yang pertama itu sebelum ke tata cara, tayamum itu ada hal-hal yang mendahulunya sebelumnya. Jadi tidak serta-merta ya mengganti wudhu, saya malas kena air, saya mau pakai tayamum saja, itu tidak boleh. Ada sebab-sebab. Yang pertama adalah tidak ada air dan sudah berikhtiar untuk mencarinya. Yang kedua, berhalangan tidak bisa menggunakan air karena contohnya kalau sakit terkena air bisa memperparah penyakitnya. Dan yang ketiga adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Ya. Jadi jangan kemudian wudhu tayamum jam 8 dipakai untuk sholat duhur. Jadi masuk dulu waktu duhur, baru tayamum dan langsung sholat. Dan satu tayamum untuk satu kali sholat. Kalau wudhu kan bisa ya, untuk duhur kalau belum batal, bisa untuk asar dan seterusnya. Kalau tayamum nggak boleh ya Bu ya? Kalau tayamum cukup satu tayamum untuk satu kali sholat. Tata caranya yaitu dengan cara menggunakan debu yang suci ya. Yang pertama niatnya yaitu nawaitu tayamum malistibahati sholati fardholillah ta'ala. Ambil debu di tempat yang suci, tipiskan, usapkan sekali ke muka, ambil debu di tempat yang berbeda, tipiskan, usapkan ke tangan kanan, jangan sampai kena yang satu usapan untuk satu anggota tubuh. Nah, selesai. Mudah nih Pak? Ya. Nah, tetapi jangan dibayangkan kalau sebagai pengganti mandi kemudian mandinya pakai debu ya, tidak. Tetap caranya sama seperti tadi ya, mengusap muka dan tangan cukup sekali usapan. Demikian Pak Safudin. Saya juga ada pertanyaan ini. Oh iya, ada pertanyaan juga. Ini gimana? Tentang najis. Ini saya juga penasaran di najis mukhafafah dan mutawasito. Oh iya. Untuk yang mukhafafah kenapa berlaku hanya untuk laki-laki? Kenapa kalau perempuan sekalipun belum makan apa-apa, belum usia 2 tahun, hanya minum ASI, kenapa digolongkan mutawasito? Tidak seperti yang laki-laki. Baik, jadi untuk najis itu memang najis ringan itu hanya khusus bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dan yang berumur 2 tahun dan hanya minum ASI. Kalau perempuan meskipun belum 2 tahun dan belum minum apa-apa juga sudah termasuk digolongkan dengan najis mutawasito atau najis sedang. Begitu ya? Bu. Jadi karena yang perempuan itu kan spesial tadi aja, darahnya juga spesial tadi ya. Yang laki-laki tidak punya, tapi perempuan ada. Ya, ada kespesialan untuk perempuan. Namanya kita harus mengakhiri sesi ini ya, Bu, ya. Saya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersihan bersama-sama. Ada pula hadis yang senada, yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Baik, nampaknya sudah selesai. Ya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap jaga kesehatan dan selalu bantu orang tua di rumah. Semangat. Kita akhiri bersama Bu. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.